Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 537 sampai 538. Bab 537. Bibi dengan rok polos di bawah kepemimpinan Qin Guan. Semua orang meninggalkan aula. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang menaiki susunan teleportasi ke dunia bidang bintang yang tidak diketahui. Begitu dia tiba di dunia yang tidak dikenal ini, Ye Guan menemukan bahwa dunia ini sedikit istimewa. Segera, ekspresinya berubah. Karena dia menemukan bahwa kecepatan waktu yang berlalu di sini berbeda dengan kecepatan di dunia luar. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menemukannya?" Ye Guan tampak serius. "Waktunya di sini, Qin Guan Dao, saya meniru pagoda kecil di sini. 3 tahun di sini setara dengan 1 hari di dunia luar. Meskipun masih jauh lebih buruk daripada pagoda kecil Anda, itu masih belum cukup." Menara kecil imitasi, Ye Guan memandang Qin Guan, ibu yang melakukannya. Qin Guan mengangguk. Ye Guan terkejut. "Tahukah Anda, fungsi menara kecil ini diberikan oleh Bibi Sukun. Seberapa luar biasa fungsi ini?" Namun ia tidak menyangka ibunya benar-benar bisa menirunya. Sungguh keterlaluan. Qin Guan melanjutkan, "Kami masih belajar. Meskipun semakin sulit, kami telah membuat kemajuan." Ye Guan mengangguk sedikit dan melihat sekeliling. Dia harus mengatakan bahwa ini agak sulit dipercaya. Pada saat ini, Qin Guan tiba-tiba berkata, "Seseorang datang." Ledakan di depan Qin Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang pria paruh baya perlahan keluar. Pria paruh baya itu mengenakan baju besi api. Baju besi ini terbakar, terus-menerus memancarkan kekuatan panas yang mengerikan. Kekuatan panas ini begitu menakutkan sehingga ruang dan waktu di sekitar pria paruh baya itu tidak dapat menahannya sama sekali dan mulai meleleh. Pada saat ini, 200 orang lainnya tiba-tiba muncul di belakang pria paruh baya itu. Ke-200 orang ini semuanya mengenakan baju besi api. Saat ini, seluruh dunia mulai menjadi ilusi. Kamu tampak sedikit terkejut. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Penjaga Yan Huang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Dilatih khusus untukmu." Ye Guan memandang Qin Guan. "Yan Huang Wei." Qin Guan mengangguk. Mereka semua adalah orang-orang yang mengalami kemunduran di masa lalu. Kadang-kadang orang yang mengalami kemunduran tidak memiliki umur yang cukup. Saya membantu mereka meningkatkan umur mereka. Jadi mereka bekerja untuk saya. Dan kemudian saya membuatkan peralatan untuk mereka guna membantu mereka berlatih. Ye Guan sedikit penasaran. "Bu, bisakah kamu membantu mereka meningkatkan masa hidup mereka?" Qin Guan mengangguk. "Ya." Ye Guan dengan cepat bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Qin Guan tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan pil seukuran ibu jari muncul di tangannya. Ye Guan sedikit penasaran. "Ramuan?" Qin Guan mengangguk. "Ini adalah pil sumber leluhur, yang disempurnakan menggunakan sumber leluhur. Satu helai sumber leluhur dapat digunakan untuk menyempurnakan hampir 100 pil sumber leluhur. Dan satu pil sumber leluhur dapat meningkatkan masa hidup seseorang beberapa dekade,
umur beberapa dekade tidak berpengaruh pada orang biasa, tapi sangat berharga bagi mereka yang melawan arus. Ye Guan sedikit terkejut. Bu, apakah kamu punya keturunan? Qin Guan tersenyum dan berkata, ya. Ye Guan sedikit penasaran, di mana kamu mendapatkannya? Qin Guan menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang melakukannya. Ayahmu yang melakukannya. Aku memintanya untuk membelikanku. Namun, sekarang jumlahnya sangat sedikit. Saat ini, pada dasarnya tidak ada. Di sungai, itu terjadi 100 miliar tahun yang lalu. Mungkin ada sejarah yang panjang. Ye Guan sedikit mengernyit. 100 miliar tahun yang lalu? Qin Guan mengangguk dan menjelaskan, hanya ada 100 miliar tahun sejarah yang tercatat dalam sejarah panjang saat ini, dan tidak ada catatan tentang tahun 100 miliar tahun yang lalu. Ini adalah sejarah kosong. Bahkan orang-orang kita tidak memiliki catatan, temukan apapun informasi. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian berkata, mungkin hanya sekte masa lalu yang mengetahui sesuatu. 100 miliar tahun yang lalu, Ye Guandao, ayah pernah ke sana. Qin Guan mengangguk, dia pernah ke sana, tapi karena beberapa alasan khusus, dia tidak melangkah lebih jauh. Ye Guan sedikit penasaran. Apa alasannya, Qin Guandao? Alasan bibimu memakai rok? Ye Guan melirik Qin Guan dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ayahnya dan bibi Sukun telah pergi menjalani hidup baru. Qin Guan berkata dengan lembut, bibimu dengan rok polos mungkin berencana melakukan sesuatu yang besar. Ye Guan sedikit bingung. Apa masalahnya? Qin Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa satu-satunya orang yang masih dia rindukan sekarang adalah ayahmu. Dan ayahmu juga berharap untuk menghentikannya bertindak ekstrim. Mata Ye Guan sedikit menyipit. Bibi dengan rok polos bukan berarti. Pada titik ini, dia berhenti bicara. Qin Guan mengangguk sedikit. Mungkin, oleh karena itu, untuk mencegahnya bertindak ekstrim, ayahmu hanya dapat menemukan cara untuk menyeretnya. Jika tidak, akan sangat buruk jika dia bertindak sembarangan. Ayo, Ye Guan terdiam. Memang benar. Jika bibi Sukun bertindak sembarangan, dia mungkin akan mati. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan menambahkan, gumpalan asal leluhur ini dapat digunakan untuk memurnikan ratusan pil asal leluhur. Berbicara tentang ini, dia memandang Qin Guan, berapa banyak leluhur yang dimiliki ibu? Qin Guan tahu apa yang dia rencanakan, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak banyak. Karena itu, dia mengeluarkan naring dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Di naring, ada 5 sumber leluhur, yang khusus kutinggalkan untukmu. Sumber leluhur lainnya disempurnakan di tempat Xiao Linger. Kalau saja untuk menambah umur, menggunakan sumber leluhur yang murni akan sedikit boros, tapi jika diolah menjadi ramuan, bisa lebih menambah umur. Tingkatkan umur, Ye Guan mengangguk sedikit. Sumber leluhur ini disempurnakan menjadi ramuan, yang tidak diragukan lagi lebih berguna karena dapat merekrut orang yang lebih kuat. Saat ini, dia benar-benar mengerti mengapa begitu banyak pria kuat datang untuk melayani ibunya. Karena untung, tapi wajar saja di era sekarang, jika tidak ada manfaatnya,
siapa yang akan melayani Anda? Pada saat ini, Qin Guan tiba-tiba melihat ke arah penjaga Yan Huang di depannya, turun. Setelah mendengar ini, orang-orang kuat itu segera membungkuk dalam-dalam dan kemudian mundur. Qin Guan menoleh untuk melihat Ye Guan, ayo pergi. Ye Dian mengangguk, lalu mengikuti Qin Guan bersama Arya dan Xiao Bai. Ao Qian terus kembali ke menara kecil untuk menyerap darah Arya. Harus dikatakan bahwa orang yang mengalami peningkatan tercepat sebenarnya adalah Ao Qian. Dari awal hingga sekarang, dia telah dilengkapi dengan berbagai benda suci dan warisan, dan kecepatan peningkatannya seperti menaiki roket. Tentu saja, promosi Ao Qian setara dengan promosinya. Setelah beberapa saat, Qin Guan membawa Ye Guan dan Arya ke suatu wilayah laut. Ye Guan melihat ke kejauhan. Laut itu begitu tak terbatas sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya dengan mata telanjang. Ye Guan menoleh untuk melihat Qin Guan, yang tersenyum sedikit dan menjentikkan jarinya. Patah, setelah menjentikkan jari, seluruh laut tiba-tiba perlahan terbelah di kedua sisi, dan kemudian sebuah istana bawah laut muncul di depan semua orang. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Karena itu, dia memimpin Ye Guan menuju dasar laut. Setelah memasuki dasar laut, Ye Guan menemukan bahwa ada lebih dari satu istana di dasar laut. Terdapat ribuan bangunan berbentuk aneh, dan luasnya sangat luas sedang sibuk. Selain itu, ia juga melihat ratusan pilar berbentuk aneh yang panjangnya ribuan kaki. Ye Guan sedikit penasaran. Arya dan Xiao Bai juga sangat penasaran, terutama Xiao Bai. Dia paling menyukai hal-hal aneh ini. Bom yang diberikan Qin Guan padanya saat itu sangat menyenangkan. Baru saja, Qin Guan memberinya lebih banyak, yang membuat kulit kepala Ye Guan terasa mati rasa. Ketika Xiao Bai menembakkan bom tersebut, dia tidak membedakan antara teman dan musuh. Dengan kata lain, di dunianya, bahkan rekan satu timnya pun bisa mengatasinya. Kecuali tentu saja Ye Guan. Qin Guan menunjuk ke suatu area, dan kemudian berkata, benda-benda itu dapat diaktifkan kapan saja. Sebelum Anda datang ke sini, sekelompok orang kuat misterius ingin menyerang di sini, tetapi mereka berhasil dipukul mundur. Ye Guan tampak serius. Apakah mereka masih ingin menyerang di sini? Qin Guan tersenyum dan berkata, "Ya, dan lebih dari sekali. Tetapi mereka meremehkan saya. Jika tebakan saya benar, mereka harus segera menyerang lagi." Ye Guan terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul di samping Qin Guan. Pria tua berbaju hitam itu memberi sedikit hormat, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Pavilion, orang-orang kami telah kalah. Kami segera mundur sekarang." Ye Guan memandang orang tua itu, sedikit bingung. Qin Guan Dao, kelompok penjaga Guangxuan yang berperang melawan klan Wei. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Orang tua berbaju hitam berkata, "Semakin banyak orang yang berkuasa dari suku Wei, dan rakyat kita tidak dapat melawan mereka." Ye Guan Wen, bibiku. Orang tua berbaju hitam berkata, "Nona Ye itu juga telah mundur. Jika dia ingin pergi, pemimpin suku Wei tidak bisa mempertahankannya,
dan target mereka bukanlah dia. Mendengar ini, Ye Guan merasa lega. Qin Guandao, biarkan orang-orang kita pergi menemui pengawal Guangxuan. Orang tua berbaju hitam memberi sedikit hormat, ya. Setelah berbicara, dia mundur. Qin Guan terus menunggu sementara Ye Guan berjalan menuju kejauhan. Tidak lama setelah berjalan, beberapa orang datang ke sebuah istana besar. Di istana, ratusan orang sedang sibuk. Namun, ketika mereka melihat Qin Guan, semua orang berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Saya telah bertemu dengan Master Pavilion. Qin Guan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Mari kita saling mengenal. Ini anakku, dan perkataannya akan menjadi milikku mulai sekarang." Mendengar ini, semua orang di aula memandang Ye Guan satu demi satu, dan kemudian dengan cepat memberi hormat dengan hormat. "Saya telah bertemu dengan Tuan Muda Pavilion." Qin Guandao, kamu terus sibuk. Setelah mendengar ini, semua orang terus bekerja. Qin melihat semua orang yang hadir, dan kemudian berkata, "Mereka berasal dari Pavilion Guangxuan. Pavilion Guangxuan ini adalah departemen paling inti kami. Ia mengendalikan 6 departemen, 3 penjaga, dan banyak sistem intelijen. Singkatnya, inilah waktu kita. Otak di pavilion." Anda melihat orang-orang di lapangan, tak satu pun dari orang-orang ini yang tampaknya sangat kuat. Jelas, yang dibutuhkan departemen inti ini adalah kecerdasan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Aku pernah pergi ke Bima Sakti sebelumnya." Bima Sakti? Qin Guan terkejut sesaat, lalu berkata, "Pergi ke rumah Qin." Ye Guan mengangguk, "Pergi dan beri penghormatan kepada kakek." Qin Dian mengangguk, "Ya." Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan bertanya, "Bu, maukah kamu kembali ke Bima Sakti?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Kerabat saya saat itu sudah tidak ada lagi. Sekarang bagi saya, dimanapun Anda berada, itulah rumah." Ye Guan tersenyum sedikit, merasakan hangat di hatinya. Qin Guan menambahkan, "Namun, jika Anda ingin pergi ke sana di masa depan, saya dapat menemani Anda." Ye Guan mengangguk, "Oke." Qin Guan hendak berbicara. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul tidak jauh dari Qin Guan, dan bayangan itu membisikkan beberapa kata. Mata Qin Guan menyipit. Pemimpin sekte masa lalu ini sangat pandai dalam hal itu. Bab 538. Saya tidak menyukainya. Mendengar perkataan Qin Guan, Ye Guan tiba-tiba penasaran dan bertanya, "Apa?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte masa lalu ini baru saja mengundang sekte formasi. Sekarang, alam Yanhuang kita telah diblokir oleh formasi, dan kita tidak bisa masuk atau keluar." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah sekte formasi ini sangat kuat?" Qin Guan mengangguk, "Kami juga memiliki orang-orang kuat dari sekte formasi di kabinet kami. Kekuatan pribadi sekte formasi ini tidak terlalu bagus. Tetapi keterampilan formasi mereka sangat tinggi. Saya juga mengundang mereka di awal. Tapi sayangnya, mereka pemimpin sekte tidak. Saya tidak setuju, dan saya tidak menyangka bahwa ketua sekte masa lalu benar-benar dapat mengundang mereka, yang benar-benar mengejutkan saya." Mendengar ini,
Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, "Berapa banyak pria kuat yang melayaninya?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya yakin jumlahnya banyak. Ayo, saya akan mengantarmu ke suatu tempat." Ye Guan sedikit penasaran, "Di mana?" Qin Guan tersenyum tipis dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Karena itu, dia memimpin Ye Guan dan Arya ke susunan teleportasi. Setelah memasuki formasi teleportasi, tidak lama kemudian, beberapa orang muncul di gunung yang tinggi. Jauh di dalam gunung, banyak istana dan bangunan yang terlihat samar-samar. Ye Guan sedikit bingung, di mana ini? Qin Guan hendak berbicara ketika seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Qin Guan dan yang lainnya. Pria paruh baya itu melirik ke arah Qin Guan, lalu berkata, "Master Pavilion Qin, Anda di sini lagi." Qin Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Tian, saya di sini bukan untuk menemui Anda kali ini." Pria paruh baya itu mengerutkan kening. "Apa maksud Pavilion Master Qin?" Qin Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, di belakang pria paruh baya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang wanita perlahan keluar. Melihat wanita ini, Ye Guan tercengang. Dia kenal wanita ini. "Cinta di malam hari? Kenapa dia ada di sini?" Ye Nanxing melirik Ye Guan tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan dengan cepat menghampiri Ye Nanxing dan berkata sambil tersenyum, "Nona Nanxing, apakah Anda dari keluarga Tian di kehidupan sebelumnya?" Ye Nanxing sedikit mengangguk. Mendengar ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda berasal dari keluarga Tian, salah satu dari 4 klan kuno." Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat membuka telapak tangannya, dan cincinnya muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Ye Nanxing. "Nanking, ini untukmu." Jejak keterkejutan melintas di mata indah Ye Nanxing. "Apakah ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Coba lihat." Ye Nanxing melirik Ye Guan, lalu membuka cincin itu, dan gumpalan gas merah perlahan melayang keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Nanxing dan pria paruh baya tiba-tiba berubah. Zuyuan, pria paruh baya itu tampak terharu, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Sial, orang ini baru saja memberikan Zuyuan saat dia bertemu. Melihat pemandangan ini, Arya mengerutkan bibir, cucunya ini sedang menjemput perempuan. Qin memandang Ye Guan dan tersenyum, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam senyumannya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Guan sebenarnya tidak punya niat. Dia mungkin hanya ingin berterima kasih kepada gadis di depannya atas bantuannya. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa perilaku seperti ini bisa dengan mudah memenangkan hati wanita. Sama seperti di dunia sekuler, jika seorang pria ternyata sangat murah hati, dia pasti akan menyenangkan para wanita. Dan sekarang bocah ini memberikan energi spiritual paling berharga di dunia. Ini bukan lagi sekadar kemurahan hati, ini tidak manusiawi. Pada saat ini, Ye Nanxing juga sedikit terkejut. Dia menatap Ye Guan, "Berikan padaku." Ye Guan mengangguk. "Ya." Ye Nanxing memandang Ye Guan,
Kenapa? Ye Guan berkata sambil tersenyum. Jika Nona Nanking tidak datang untuk menyelamatkan sebelumnya, saya pasti sudah lama mati. Dibandingkan dengan anugerah menyelamatkan hidup saya, apa artinya pergi ke sumber leluhur? Ye Nanxing menggelengkan kepalanya. Kamu boleh pergi tanpa aku, tapi aku tidak bisa memiliki jejak leluhur ini. Pria paruh baya di sampingnya ragu-ragu untuk berbicara. Dia ingin mengatakan, ambillah, ini adalah sumber leluhur. Zuyuan, sinar asal leluhur tidak hanya dapat meningkatkan umur secara signifikan, tetapi juga meningkatkan kekuatan secara signifikan. Ini sangat membantu Ye Nanxing sekarang, karena dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Mendengar perkataan Ye Nanxing, Ye Guan tersenyum pahit. Apakah kita menjadi begitu berbeda sekarang? Ye Nanxing memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata dengan serius, hari itu di Kekaisaran Evernight, saya dikepung oleh Time Retrogrades. Saya meminta bantuan Anda, tetapi Anda tidak menolak dan langsung membantu saya menghentikan orang-orang kuat dari keluarga pertama. Saya selalu menyimpan perasaan ini di hati saya. Dibandingkan dengan persahabatan ini di awal, jejak leluhur bukanlah apa-apa. Ye Nanxing memandang Ye Guan di depannya, dan hatinya yang tenang tiba-tiba terasa seperti kerikil yang jatuh, menyebabkan riak, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Itu terlalu berharga. Saat dia pertama kali membantu, itu hanyalah bantuan biasa. Dia merasa agak tidak etis menukar bantuan biasa ini dengan jejak leluhurnya. Melihat penolakan Ye Nanxing lagi, mata Qin Guan berkilat kaget, sedikit terkejut, seolah dia memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia berpikir lebih dalam. Gadis ini tidak mau menerima leluhurnya. Bukan hanya karena itu terlalu berharga. Dia mungkin memberitahu Ye Guan bahwa ketika dia membantu, dia hanya membantu, dan dia tidak ingin meminta imbalan apapun. Memikirkan hal ini, Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bocah ini. Di depan Ye Nanxing, Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Nanxing menggelengkan kepalanya. Jangan katakan lagi, atau aku akan marah. Marah, Xiao Bai di samping berkedip ketika dia mendengar kata-kata Ye Nanxing, dan kemudian menatap Arya dengan rasa ingin tahu dan keraguan di wajahnya. Sepertinya ingin berkata, kenapa dia masih marah ketika saya memberinya hal-hal baik? Arya menjilat manisan haunya, lalu berbisik, mereka sedang jatuh cinta. Jatuh cinta, Xiao Bai mengedipkan matanya dan melambaikan kaki kecilnya. Arya berkata, artinya jatuh cinta adalah, aku juga tidak mengerti. Anak baru, mendengar perkataan Ye Nanxing, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat dia serius, dia tidak berani memberikannya lagi, dan segera mengambil kembali asal-usul leluhurnya. Melihat Ye Guan menyingkirkan sumber leluhurnya, senyuman muncul di wajah Ye Nanxing. Tapi pria paruh baya di sampingnya diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Zuyuan, hatinya berdarah. Namun, dia tidak berani memerintahkan Ye Nanxing melakukan apapun. Status Ye Nanxing di keluarga Tian sekarang jauh lebih penting daripada status pemimpin klan. Pada saat ini, Qin Guan tiba-tiba menghampiri Nanking, dan dia tersenyum tipis. Nona Nanking,
Sejujurnya, kami datang ke Tianjia kali ini dengan harapan mendapatkan bantuan dari Tianjia. Ye Nanxing langsung menggelengkan kepalanya. Keluarga Tian tidak diragukan lagi terlibat dalam dendam antara sekte masa lalu dan alam semesta Guanxuan. Keluarga Tian tidak bisa ikut campur dalam air berlumpur ini. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Nona Nanxing, Anda tahu bahwa keluarga Tian tidak bisa lepas dari masalah ini. Dan kali ini, pada akhirnya akan ada pemenang antara kita dan sekte masa lalu. Jika keluarga Tian tidak menang hari ini, jika kamu pilih, kamu akan pasif di masa depan." Ye Nanxing terdiam. "Jangan ikut campur, mustahil. Kali ini perang antara alam semesta Guanxuan dan sekte masa lalu telah melanda sepanjang waktu. Hanya mereka yang menghindari situasi tersebut yang dapat melindungi diri mereka sendiri, kecuali mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika tidak, setelah tatanan baru terbentuk, apakah itu Zhongsheng di masa lalu atau Guanxuan Universe Sheng, situasi keluarga Tian akan menjadi sangat memalukan. Jika Anda tidak berkontribusi dalam pertarungan, siapa yang bisa membiarkan Anda menikmati hasil kemenangan? Tahukah Anda, dua suku kuno lainnya telah memihak. Setelah klan kuno memenangkan taruhan dalam 2 tahun ini, keluarga Tian akan dikanibal oleh kedua keluarga tersebut. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Memikirkan hal ini, Ye Nanxing menghela nafas dalam hatinya. Perang ini telah melanda seluruh alam semesta. Negara-negara besar tidak bisa menghindarinya. Ye Nanxing memandang Qin Guan. Sekte itu juga datang menemui kita di masa lalu. Jelas sekali, ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat bagi klan surgawi. Qin Guan tiba-tiba berkata, "Nona Nanxing, sejauh yang saya tahu, Anda menikah dengan anak saya." Mendengar ini, pria paruh baya di samping menoleh untuk melihat Ye Nanxing dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Ekspresi Ye Nanxing sangat tenang. Bukankah Tuan Ye menjelaskan masalah ini kepada Paviliun Master Qin? Qin melirik Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona Nanxing, jika Anda hanya melakukannya demi keuntungan keluarga Tian, apalagi yang lebih baik dari tingkat status ini?" Ye Nanxing mengerutkan kening. Qin Guan menoleh untuk melihat Ye Guan. "Bicaralah dengan Nona Nanking." Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Arya dan Xiao Bai. Hari itu kepala keluarga ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Ye Nanxing memandang Ye Guan di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo jalan-jalan bersama." Ye Nanxing berkata dengan tenang, "Mari kita bicara bisnis." Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ye Nanxing memandang Ye Guan. "Apa maksudmu, Ye Guan Dao? Apapun yang Anda inginkan untuk keluarga Tian, selama saya memilikinya, saya akan menyetujuinya." Ye Nanxing menatap Ye Guan. "Kenapa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Karena aku tidak ingin menjadi musuhmu." Mendengar kata-kata Ye Guan, hati Ye Nanxing yang tadinya diam tiba-tiba melonjak. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku serius." Setelah Ye Nanxing terdiam lama, dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu menyukaiku?" Begitu kata-kata ini keluar, Ye Guan tercengang.
Dia tidak menyangka Ye Nanxing akan berterus terang. Untuk orang kuat setingkatnya, tidak perlu malu-malu, apalagi dia menempuh jalan besar. Dia tidak pernah peduli dengan urusan antara pria dan wanita, jadi dia bisa berbicara terus terang. Ye Nanxing hanya menatap Ye Guan, menunggu jawaban Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Nanxing, saya di sini untuk berbicara dengan Anda hari ini." Ye Nanxing berkata dengan tenang, "Bukankah kita baru saja membicarakan banyak hal sekarang? Atau apakah sulit untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda?" Ye Guandao, Nona Nanxing, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda di Kekaisaran Yongye. Kata-kata yang baru saja saya ucapkan hanyalah. Ye Nanxing langsung menyela kata-kata Ye Guan. "Jangan katakan ini, jawab saja pertanyaanku secara langsung. Sederhanakan saja, aku sangat sibuk berlatih Taoisme. Jika kamu tidak menyukainya, kita masing-masing bisa berlatih dengan cara kita sendiri, karena saya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak berarti." Ye Guan terdiam. Cinta selatan ini, Ye Nanxing menatap Ye Guan. Apakah sulit untuk mengatakannya? Kita semua adalah kultivator. Apa yang kita lakukan begitu genit? Ye Guan berkata dengan tenang. Saya tidak menyukainya. Bersambung.